مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, sesudah salat itu dia duduk di masjid berzikir niat Allah hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan keutamaan itu kita peroleh istiqomah sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wakil Wali Kota Solo di tengah kesibukannya dapat hadir sholat subuh berjamaah. Kadang manusia ini karena jabatan, karena kesibukan, alasan tak bisa datang sholat subuh berjamaah. Kenapa Pak Fulan tak subuh berjamaah? Baru terpilih jadi RT. Alhamdulillah kita bisa, mudah-mudahan istiqomah. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya sampai. Itu akidah, itu keyakinan orang umat Islam. Lan, kalau la tidak, lan tidak akan, tamuta nafsun, tidak akan ada manusia yang mati qabla an tastakmila rizqaha, sebelum rezekinya penuh sempurna, wa ajalaha, sebelum ajalnya sampai. Jadi kalau begitu keyakinan umat Islam, maka insyaallah dia tidak cemas, tidak takut, tidak ragu. Kenapa? Karena kalau ada orang mati, itu berarti rezekinya sudah penuh dan ajal sudah sampai. Kalau sudah penuh rezeki, sudah sampai ajal, sedang ceramah pun mati, batuk pun mati, bersin pun mati. Tapi kalau belum penuh rezeki, ajal belum sampai, semua orang mengatakan mati, tidak mati. Ada dukun tobat, dukun tukang racun, bercerita dia meracun orang. Dia pergi ke rumah makan, dia pasang racun, sudah dipasang di tempat air minum, tumpah air minum, tak jadi diminum. Hari kedua dia pasang lagi, sudah dipasang racun, waktu mau diminum, tiba-tiba teleponnya berbunyi, tak jadi dia minum. Lah 2 kali dicubonya ndak jauh mati, nang ketiga ndak lah. Sebab apa? Sebab dia yakin ajal belum sampai. Setinggi-tinggi yang mampu dilakukan makhluk, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama besar Mesir, yang paling tinggi yang bisa dilakukan oleh makhluk adalah menepati takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mati, itu berarti rezekinya sudah penuh, ajalnya sudah sampai. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan,
tak dapat ditunda walau sesaat, walau semenit, walau sedetik. Wala yastakhirun, dan tak bisa pula ditunda walau semenit, walau sedetik. Itu yang disebut dengan akidah, keyakinan. Kalau tidak, nanti umat Islam ini akan kacau balau, akan rusak akidahnya, akan menyalah-nyalahkan, akan berkalau-kalau. Kalau itu kunci setan masuk. Maka kalau ada berkata dalam pikiran kita sekali kalau, langsung ditutup dengan istighfar. Astagfirullah. Kalaulah dulu. Dek apa si bulan meninggal? Dek nyok kamu saji. Coba kalau tidak kamu saji batang. Nyok tidak kamu mati. Maka kita tetap ikut protokol kesehatan, tetap cuci tangan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan tetap dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ada akidah yang bukan ahlus sunnah, namanya akidah Jabriyah. Jabriyah kata dia tidak ada itu usaha manusia, tidak ada al-kasbu wal ikhtiar, tidak ada ikhtiar, terserah saja pada takdir Allah. Nah, ini bukan ahlus sunnah. Orang seperti ini tidak mau pakai masker. Kalau ditanyanya, mengaku tidak pakai masker, mati sudah takdir Allah. Ini bukan ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah pakai masker. Kalau ada bapak ibu tidak pakai masker, berarti Jabriyah. Kalau ahlus sunnah ada usaha, ada ikhtiar. Sebaliknya lawan daripada kelompok Jabriyah ini adalah Qadariyah, Mu'tazilah. Awal namanya Qadariyah, karena tidak percaya kepada takdir. Rukun imannya 5 saja. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Titik. Takdir tidak ada. Karena takdir itu akan membuat manusia lemah, malas, berpangku tangan, bersandar kepada takdir, menunggu rezeki turun dari langit. Bertolak belakang antara Qadariyah dengan Jabariyah. Sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah. Takdir tetap ada, tapi kita tak tahu takdir kita baik atau buruk. Maka kita berdoa kepada Allah, kalau memang hari ini takdirku baik, tetapkan aku dalam kebaikan. Kalau memang takdir tak baik, jauhkan aku dari takdir yang buruk. Setelah berusaha dan ikhtiar, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Andai sesudah cuci tangan, sudah pakai masker, sudah jaga jarak, mati juga, berarti takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah takdir terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Raditu billahi rabba. Ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kawan, sahabat, tetangga yang sudah meninggal dunia, tidak usah kita sesal-sesali, tidak usah kita salah-salahkan. Datanglah kita membawa setawar sedingin, menenangkan hati keluarga. Ini sudah takdir dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia tidak akan mati sebelum rezekinya penuh, ajalnya sampai. Kok tahu bang? Itulah ceramah Ustaz Somad subuh tadi. Keceknya tidak akan mati awak kalau rasaki awak alun panuh, aja awak alun tibo, tidak akan mati. Tapi kalau sudah penuh, maka baru lahir pun mati. Kalau belum penuh, sudah umur 70, 80 pun belum, karena janji belum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan, akidah. Akidah itu diambil makna dari 2 tali yang disimpul mati. Kalau sudah simpulnya simpul mati, tak terbuka apapun yang terjadi. Itulah akidah. Akidah itu tali simpul mati, bukan tali simpul tali sepatu. Terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar disempitkan. Itu bukan akidah. Itu namanya akidah ikatan tali sepatu. Sedangkan akidah kita adalah akidah yang kuat apapun yang terjadi. Tapi yang mudah itu kan menceramahkannya, Buya. Menggerakkan lidah yang tak bertulang yang senang.
Kalau sedang mengalaminya susah. Abdul Somad pun kalau mengalami perkara masalah yang susah-susah, yang sulit-sulit, hadis yang subuh itu pun hilang. Jadi kita ini watawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kesabaran. Sampai bila awak batutui-tutui kau buya, masih syukur alhamdulillah. Covid itu menular melalui air liur dan dia masuknya melalui mulut dan hidung. Itulah maka mulut dan hidung ditutup karena Covid menular melalui air liur, melalui mulut dan hidung. Coba bayangkan kalau Covid ini bermutasi masuk melalui telinga. Lah batutik lah telinga awak. Tak ada tausiah lah. Tak terdengar lah. Ini masih melalui mulut dan hidung. Jadi orang beriman itu kalau datang kesulitan, dia berkata masih ada yang lebih sulit daripada ini. Kalau datang kemudahan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir selalu dalam keadaan gelisah, berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam berkeluh kesah. Orang kafir kalau dia dalam kesulitan, stres, depresi, orang Amerika, orang Eropa mati bukan karena Covid, tapi karena stres, depresi, naik tekanan jantung, naik darah tinggi, naik gula darah, mati karena ketakutan yang berlebihan. Orang kita tak ada takut, tak ada cemas, enjoy, tenang, santai. Sedang ceramah pun bisa tertidur karena hati yang senang, hati yang tenang. Orang kalau hatinya gelisah, hatinya takut, hatinya cemas, dia tak bisa tidur. Kenapa? Karena penyakit susah tidur namanya insomnia. Sampai minum obat tidur penenang, dikasih morfin, baru dia bisa tertidur. Sedangkan orang beriman hatinya selalu tenang. Kalau datang yang tidak menyenangkan hatinya, dia katakan qadarullah, takdir ketetapan dari Allah. Liya beluani, Allah sedang menguji aku. Ashkur, apakah aku bersyukur, am akfur, atau aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang risau, ekonomi hancur, bisnis tumbang. Tapi apa yang terjadi? Tahun lalu kurban Yayasan Tabung Wakaf Umat 27 ekor. Tahun ini naik menjadi 31 ekor. Jadi dengan adanya Covid, kurban bertambah. Tapi duit turun. Tapi orang jadi takut mati. Sebab banyak orang mati, dia makin rajin bersedekah. Itulah logika yang tidak masuk dalam kepala pengamat ekonomi. Kenapa bisnis tumbang, justru kurban makin banyak? Perhatikanlah di beberapa masjid Bapak Ibu. Karena orang semakin takut mati, semakin menganggap, oh kaya pun kita, banyak pun duit, mati juga. Pejabat pun mati juga. Orang kaya pun mati juga. Maka menghadapi musibah Covid ini, manusia terbagi dua. Kelompok yang pertama, dia berpikir jadi orang baik pun mati juga. Wang enggak ke masjid, awak ke masjid pun mati juga. Sembayang pun mati juga. Elok enggak usah sembayang sih. Itu namanya mazhab syaitan. Yang satu lagi semakin menjadi orang baik. Saya pelit pun mati, bakhil pun mati, berkurban pun mati. Elok awak berbuat amal. Nanti kalau awak mati, insya Allah mengalir. Maka tak tertampung-tampunglah orang mewakafkan tanah. Makin banyaklah orang berwakaf, bersedekah. Jadi ada efek dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menguji manusia ini dengan dua ujian. Wa balawnahum bil hasanat.
kami uji mereka dengan hasanat. Hasanat, kebaikan. Hasanah, satu kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi Allah menguji bukan dengan hasanah. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan. Diuji dengan sehat, diuji dengan anak, diuji dengan harta, diuji dengan jabatan, diuji dengan popularitas, diuji dengan kecantikan. Ini ujian. Banyak orang tidak menganggap begitu. Dia anggap ujian itu sakit, miskin, susah, melarat. Orang diuji kok. Mana diuji? Hitam, pesek, pendek, buruk, miskin. Bukan. Ujian itu bukan seperti itu. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melihat kerajaannya hebat, hartanya banyak. Nabi Sulaiman itu ayahnya namanya Daud. Orang barat menyebutnya King David, Raja Daud. Daud punya anak namanya King Solomon. Nabi Sulaiman alaihissalam melihat kekayaannya, jin ifrit pun tunduk kepada dia, angin pun bisa dikendalikannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini dari Allah. Liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkur, apakah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur, am akfur, atau aku menjadi hamba Allah yang kufur. Salah kita menengok nikmat Allah ini, nanti kita bisa jadi orang yang tidak bersyukur. Kalau sehat, nikmat. Kalau sakit, laknat. Kalau dapat jabatan, nikmat. Jadi orang biasa, laknat. Kalau punya kedudukan di kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, nikmat. Kalau non-job, laknat. Tidak begitu cara pandangnya. Punya jabatan, ujian. Tak ada jabatan, ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Orang sehat ke rumah sakit menjenguk orang sakit. Apa kata orang sehat menasehati orang sakit? Sabar ya Pak, Bapak sedang diuji. Yang sakit kau ndak mendengar ceramah hambo. Kalau inyo dengar ceramah hambo bisa nyo balik. Wah, angjo sehat sedang diuji. Orang sakit banyak lulus. Buktinya orang sakit minta wudu, minta tayamum kan. Orang sakit minta tasbih, minta berzikir. Orang sehat main handphone. Banyak yang lulus diuji ketika miskin. Ketika miskin ke masjid 6 kali. Orang sehat 5 kalinya ke masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya-nya 6 kali. Saking susahnya hati. Sesudah sehat, Idul Adha pun tidak ke masjid. Tidak ke masjid petang. Tidak, covid. Tapi kan awak tidak PPKM darurat. Iyo, ambo ke masjid ambil kupon saya. Daging kurban. Betapa manusia ini diuji dengan sehat, disitulah dia tak lulus. Diuji dengan harta, disitulah dia gagal. Makanya faqsusil qasasa. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kisah-kisah dalam Quran itu la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka berpikir. Allah tidak hanya bercerita tentang Nabi Ayub yang kena penyakit. Allah tidak hanya bercerita tentang Nabi Yunus yang ditelan ikan, tapi Allah juga bercerita tentang Nabi Sulaiman dengan harta dan jabatannya. Allah juga bercerita tentang Nabi Daud dengan kekuasaannya. Sehebat-hebatnya Nabi Daud, seraja-rajanya Nabi Daud, kita disuruh mengikut puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa sehari. Wa yuftiru yauman, makan sehari. Hari kau makan, esok puasa. Cuma 5 hari nyo awak ndak boleh puasa. Idul Fitri, Idul Adha, sabale, 2 balik, 3 balik. Lain dari itu puasa. Jadi Nabi Daud itu puasanya sebulan 5 balik hari. Kekuasaannya dari Sungai Nil di Afrika Utara, Sungai Efrat di Irak. Dari Mesir ke Irak, kekuasaan Nabi Daud. Puasanya sebulan 5 balik hari.
Iku baru jadi lurah, ndak puasa Ramadan. Alasan safari Ramadan. Betapa malunya kita dengan Nabi Daud alaihissalam. Ahabbus siyam ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Kenapa? Karena Nabi Daud yang paling tinggi kekuasaannya, raja, dan Nabi Daud pulo. Ekonan bagian kedua kok sagan mau menyampaikannya. Nabi Daud tuh bininya 100. Kau mau sampaikan apa tersenyum ibu berang. Bacalah kisah Nabi Daud. Jadi kalau ada orang mengejek Nabi awak, Nabi waang tukang babini Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu ada riwayat menyabik 9, ada menyabik sebaleh. Nabi Daud 100, anaknya Nabi Sulaiman 300. Di total sadonyo 1000. Inyo kalau ikut caleg, bininya itu saja lah duduk aja. Kan saking banyak. Ada buku judulnya Tuan Kurau. Ambo ada punya buku tuh di Bali, di Jogja. Buku kok kontroversial, ndak boleh dicetak. Sesudah itu hilang, tapi ambo sampai membalinya. Di dalam tuh ada diceritakan seorang raja di Pulau Sumatera. Ndak paralu ambo sabi di matampe lokasinya. Seorang raja di Pulau Sumatera Islam, bininya 3000. Kalah pula Nabi Sulaiman. Hebat. Maka ke situ loh pembahasan awak. Balik ke cerita nanti. Bahwa sadonya itu adalah ujian. Sebab kita selalu berpikir kalau sakit di ICU ujian, nama ninggal ujian, nan susah ujian. Kalau sanang ikut nikmat, iko pun ujian juo. Alhamdulillah. Diuji dengan sehat masih hidup awak, masih awak lulus ujian. Sadonan sholat subuh berjamaah kok lulus ujian. Tapi dengan syarat jangan diposting. Bekokan, Pak Wakil Wali Kota. Iko pun ceramah mbak di postingnya sesudah agak seminggu 2 minggu. Kalau gitu Buya takut jo. Ambo ndak takut. Tapi jamaah kau nan cameh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita pahami bahwa anak ujian, wa balaunahum, kami uji mereka bil hasanat, dengan yang baik-baik. Jadi kalau begitu tidak selamanya sakit itu ujian. Justru sakit itu bisa jadi nikmat. Dibalik dia. Yang sehat itu ujian, yang sakit itu nikmat. Loh, mana ada ayat dalilnya sakit itu nikmat? Nih. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Hambaku yang kuberikan penyakit, syaukin yastakuha, duri menusuk tapak kaki, nasabin, lelah mencari nafkah, saqamin, penyakit yang tak sembuh-sembuh, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu, dengan itu Allah melepaskan dia, membersihkan dia dari dosa-dosanya. Islam datang merubah cara pandang manusia. Sebelum Islam datang, kalau ada orang kaya dapat nikmat, kalau ada orang miskin susah, melarat, dapat azab, kena laknat. Kalau ada orang sehat dapat nikmat, kalau ada orang sakit kena laknat. Dibalik cara pandang itu ketika Islam datang. Ketika kau sehat, kau sedang diuji Allah. Ketika kau dapat jabatan, kau sedang diuji Allah. Ketika kau sakit, Allah sedang membersihkanmu dari segala dosa-dosa. Tapi biasa ceramah hamba kok di komen orang langsung kalau di-upload di YouTube. Saya tidak percaya. Ini akunnya bodong. Akunnya fake akun, palsu. Baca roh mendebatnya. Basuo hilangnya hantu, tidak ada, tidak nyata. Kalau nya berilmu,
mengajak awak berdebat berhadap-hadapan bisa. Tapi kalau orang sekedar komen-komen saja, diikut itu gilo lama-lama. Habis pulsa awak, habis energi awak dibuatnya. Jadi zaman sekarang, kalau kita sudah baca hadis, kita yakini, kita amalkan, insya Allah Islam datang menenangkan jiwa orang. Baik dia dalam keadaan dapat nikmat, maupun dia sedang diuji dengan berbagai macam penyakit, datang ketenangannya. Yang selama ini sibuk dengan kenikmatan, jabatan, popularitas, kekayaan, kesehatan, ketika dia mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, dia tidak terlalu bangga, tidak terlalu sombong, karena dia yakin iko ujian dari Allah. Yang sedang sakit, yang sedang susah, yang sedang melarat, yang sedang berada di ruang ICU, yang sedang pakai ventilator, dia tidak down, imunnya tidak turun, dia tidak merasa sedang dilaknat, dia sedang merasa Allah sayang kepada dia. Allah sedang membersihkan dosa-dosa saya. Bapak sabar ya Pak, Bapak di sini di rumah sakit ini Allah membersihkan dosa Bapak. Tak usah kau ajari aku, udah ku dengar ceramah Ustaz Somad sudah. Bangkit imunnya, naik semangatnya. Dan bagi kita yang sehat pula, kalau kau dengar maridho saudaramu sakit, fa'udhu, kunjungilah dia, lawatlah dia, doakan dia. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada keagungan Allah dan kuasa Allah dari segala yang aku hadapi, yang aku rasakan. Diajarkan dia doa bagaimana merasakan sakit. Sesungguhnya setiap penyakit yang kau derita, sampai duri yang menusuk tapak kaki, itu hanya cara Allah untuk menghapuskan segala silap dan kesalahan dosa-dosamu di masa yang lalu. Dosa saja Buya? Iya, cuma dosa. Utang tidak lunas. Nako membayar hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Maka hendaklah menulis hutang piutang. Jangan sampai mati dalam keadaan tergantung dengan hutang. Harta warisan tidak boleh dibagi. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Harta warisan boleh dibagi sesudah dilakukan dua. Yang pertama, keluarkan wasiat. Yang kedua, bayar hutang. Wasiat tidak boleh dibagi lebih dari total sepertiga harta. Berapa total hartanya? 1 miliar. Wasiat dia untuk ke masjid berapa? 2 miliar. Batal. Pengurus masjid jangan senyum dulu. Alhamdulillah Buya, Mas Haji awak dapat wasiat dari orang kayu. Baranya lagi 2 miliar. Haratonyo bara cie miliar. Batal. Yang dapat cuma 333 juta. Dan 666 juta tetap dibagikan ke ahli waris. Jadi Mas Haji dapat bara 333. Itu saja wasiatnya. Enggak, ada puluhan lain. Apa bagi kanan lain. Sesudah wasiat dikeluarkan sepertiga, masih ada 2/3 dibayarkan ke hutang. Kalau hutangnya tidak lunas dengan itu, apakah anak ahli waris wajib membayarkan dari uang mereka sendiri? Terserah. Tak ada kewajiban bagi anak membayarkan hutang orang tuanya dari duit dia sendiri. Hutang dibayarkan dari warisan. Setelah warisan diambil dibayarkan ternyata masih kurang, terserah si anak. Kalau anak berbakti pada orang tua, dibayarkan. Kamu bayarkan hutang bapakmu. Ambo sebenarnya nio membayarkan hutang gaek kau Pak. Jadi kamu bayar? Enggak. Mangga bini ambo melarang. Apa boleh buat? Nio termasuk persatuan suami takwik bini. Enggak dibayarkannya. Tapi tak ada kewajiban. Tapi kalau engkau berbakti kepada orang tua, mereka sudah membesarkanmu dengan tetes peluh keringat dan air mata, menyekolahkanmu SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, memasukkanmu bekerja,
maka inilah kesempatan untuk membalas budi baik orang tua dengan membayarkan hutang-hutangnya. Ini penting. Orang menganggap Islam ini hanya mengajarkan sabar, Islam ini hanya mengajarkan bagaimana kita tawakal. Tapi di samping itu semua, Islam tersangkut paut dengan hutang piutang, warisan, duit dan lain sebagainya. Apakah semua wasiat itu mesti dilaksanakan? Tidak. Ada wasiat itu yang haram dilaksanakan, tak boleh dilaksanakan. Kalau ambo mati, tanamlah dia teh kuburan ambo daun ganja 3 batang. Itu haram dilaksanakan. Ada wasiat itu yang makruh dilaksanakan. Kalau ambo mati, bawa jenazah ambo ke kampung halaman ambo. Matinya di Solo, membawa ke Pekanbaru, bara longkosnya. Makruh, mubazir. Tapi ada wasiat itu yang wajib dilaksanakan. Itulah yang disebut dengan wasiat harta. Wasiat harta wajib dilaksanakan selama tidak lebih dari 1/3 harta. Lewat dari 1/3 harta tidak wajib ditunaikan. Ini banyak keluarga kalau sudah wasiat takut. Barangkali yang mau ditelepon orang, Ustaz Abdul Somad, iko kami cameh menunaikan wasiat orang tua kami. Wasiatnya inyo ingin supaya dimakamkan di kampung halaman. Kampungnya di mana? Di Bagan Siapi-api. Nyo meninggal di mana? Di Indragiri Hilir, sampai balik jam naik oto. Tidak satu wasiat ini wajib ditunaikan, tapi katanya wasiat wajib ditunaikan. Wasiat harta, wasiat yang ini ada kalanya wasiat itu bisa makruh, bahkan bisa pula wasiat itu haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau kita mengaji, kita akan menulis wasiat yang baik-baik saja. Kalau aku meninggal nanti, kebun sawit yang 2 hektar di sana serahkan ke rumah tahfiz Quran untuk biaya operasional. Mantap. Alhamdulillah Ustaz Somad, berkat ceramah Ustaz, rumah tahfiz sekarang tidak lagi susah mencari dana karena banyak yang mewasiatkan kebun sawit. Alhamdulillah. Cuma masalahnya sawit kau bermasalah pula surek tanahnya Ustaz. Memang dek masalah, itulah kau diwakafkan. Kalau tidak masalah, tidak kita diwakafkan orang. Uruslah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengatur dari mulai sabar masalah hati sampai masalah keuangan administrasi sampai kepada masalah pendidikan anak. Maka kalau kita bingung menjalani hidup, balikkan kepada ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam kafah, secara total dari A sampai Z. Pakailah ajaran agama Islam. Banyak orang berpakaiannya sudah Islam, masalah hatinya sabar, ridho, qanaah, tawakal, sudah Islam. Sholatnya duha, tahajud, sudah Islam. Tapi duitnya belum disimpan dengan cara Islam, masih dengan cara riba. Alhamdulillah, bumi Minangkabau, negerinya para ulama, tak lama lagi akan selamat dari riba karena Bank Nagari berubah menjadi bank syariah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bukan perjuangan ustadz penceramah. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh buya-buya. Kenapa? Membangun pesantren bisa dibangun oleh buya. Salat tahajud, salat witir, salat duha, salat qobliyah, salat ba'liyah, baca Quran, baca Yasin, baca surat Al-Kahfi bisa dilakukan oleh ibu-ibu ama-ama. Tapi merubah bank konvensional menjadi bank syariah, itu amalnya bupati dan wali kota serta gubernur. Jadi jangan awak suuzon kalau ada orang ikut pilkada. Pilkada 2024 kinilah ada balehonya. Awak husnuzon saja. Mungkin inyo ingin beramal, amal
Amal yang tidak bisa dilakukan oleh ama-ama, amal yang tidak bisa dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Amal apa itu? Merubah dari konvensional menjadi syariah. Jadi kalau ada orang beramal, alhamdulillah Ustadz Somad, bupati kami kok hebat amalnya. Apa amalnya? Ini rajin sembahyang Jumat. Biasa sholat Jumat. Anak SD pun sholat Jumat. Hebat bupati kami kau ya. Ini rajin sholat duha. Itu amal ama-ama. Sholat duha siapa pun bisa, sesuai dengan kadarnya. Apa amalnya? Amal yang tak bisa dilakukan oleh orang lain. Sejak dia duduk di jabatan itu, dia buat sekolah tahfiz Quran di setiap kenagarian. Dia buat TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Diambil gurunya dari tempat-tempat tahfiz Quran, digaji dari APBD dan dari Basnas. Basnas digiatkan, dipotong zakat potong atas. Mungkin sholat tahajudnya hanya 2 rakaat, tapi amal yang mengalir lebih banyak. Ada amal yang bisa dilakukan oleh Ustadz Buya, alim ulama, berceramah, khutbah, tausiah, baca kitab di pondok pesantren. Tapi ada amal yang hanya bisa dilakukan dengan tanda tangan di ujung jari. Semua beramal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau begitu cara kita berpikir, insya Allah kita tidak sibuk mengurus amal orang lain. Kita berpikir apa amal yang sudah kita lakukan, mengisi hidup yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya selalu berceramah mengajak kita berpikir apa yang sudah saya lakukan mengisi hidup ini. Tadi malam sampai ke kediaman saya disampaikan, ini adalah rute ceramah terakhir Al-Mukarram Ustadz Tengku Zulkarnain dulu. Dari Diniah Putri ke Solo, habis Solo balik ke Pekanbaru, meninggal. Jadi mungkin orang nambah cerita kok ingin mengingatkan ambo bahwa kalau ambo lewat rute kok entah itu makasihnya Allah. Tapi yang jelas bagi ambo kematian itu, ambo memang menyangka mati itulah lama mati. Dulu ambo berpikir bahwa mati itu menunggu umur 63 tahun dulu. Tapi sesudah banyak sahabat-sahabat ambo meninggal, guru-guru, kawan-kawan, bahkan adik-adik meninggal, ambo tidak lagi menganggap bahwa mati itu mesti 63 tahun. Bilo pun bisa. Nan penting sisa waktu nan diagi Allah Ta'ala ku awak isi dengan amal soleh. Awak isi dengan apa nan bisa awak buat lah. Itu nan bisa awak. Sehingga kalau kita sudah mati nanti dia tetap akan mengalir menjadi amal jariah. Mati pun kita dalam keadaan buat dosa, mati juga. Mati dalam keadaan sakau mabuk, pakai sabu-sabu, mati juga. Pezina mati, mati juga. Artis-artis yang belum taubat buka aurat, mati juga. Orang baik pun mati juga. Fir'aun pun mati, Namrus pun mati, Musa mati, Ibrahim pun mati, Sulaiman pun mati. Orang baik mati, orang jahat mati. Bukan itu masalahnya. Masalahnya apa yang akan kita terima sesudah mati. Makanya di antara doa Buya, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Ada kubur itu yang menjadi taman surga, tapi ada juga kubur itu yang menjadi lubang neraka. Belum masuk neraka, kuburnya sudah jadi lubang neraka. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal 1916. Orang Minangkabau yang jadi imam di Masjidil Haram 1916. Sekarang sudah 2021. Berarti dia sudah berada di alam kubur 105 tahun. Jadi 105 tahun di dalam alam kubur itu bisa jadi taman surga. Sudah di taman surga selama 105 tahun. Artinya apa? Umur hidup di dunia sebentar,
di alam kubur lebih lama. Kitab yang selalu dikaji di pondok-pondok pesantren Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali meninggal 1111 sabaleh. Kini sudah 2021. Berartinya sudah meninggal 1000 tahun lebih. Sementara inyo hidup cuma 50 tahun. Awak hidup 50 tahun, tapi di alam kubur bisa 100 tahun, bisa 200 tahun, bisa 1000 tahun. Berpikir untuk yang panjang, mengisi waktu yang pendek supaya menjadi amal jariah. Siapa saja yang membunuh hari ini, besok pagi, semalam, dosa pembunuhannya tetap mengalir kepada Kabil. Karena Kabil lah yang mengajarkan membunuh pertama kali. Itu namanya multi level marketing. Yang pahalanya indah akan putih kalau awak berbuat baik. Siapa saja orang Minangkabau yang beramal soleh, berbuat baik, maka sekian persen pahalanya mengalir kepada Syekh Burhanuddin. Karena jauh-jauh dia datang dari bumi Minangkabau, menjumpai orang pertama yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Indonesia, Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Singkel. Dari pantai barat Pulau Sumatera, namanya Abdul Rauf As-Singkili, balik dari Makkah, datanglah si Pono namanya belajar Islam, lalu dia balik menyebarkan Islam, mengalir pahalanya sampai hari ini. Berpikir apa kira-kira yang amal kita buat mengalir. Kami kuama-ama Bu ya, bukan bupati, bukan wali kota, bukan ustadz, tidak bisa ceramah. Amal laponan kami buat supaya mengalir pahala. Ajar anak ibu AAA, bataba, batata, batasa, basaba. Ajarnya baca Iqra. Dari maghrib ke isya. Kini anak-anak tidak bisa mengaji online sadonyo, tidak bisa masuk sekolah karena PPKM, belum bisa masuk kelas, duduk di rumah. Dari maghrib ke isya suruhnya hafal surat-surat pendek, wadduha, alam nasrah, izaja, kulhu, kuliah, kul Allahu ahad, kul falaq, rabbin nas. Dibacanya dalam sholat. Luruskan bacaan Al-Fatihahnya. Mengajar Al-Fatihah, ibu mengajar anak ibu Al-Fatihah. Maka kalau ibu ajar dia Al-Fatihah, subuh dia baca 2 kali, zuhur dia baca 4 kali, asar dia baca 4 kali, maghrib dia baca 3 kali, isya dia baca 4 kali, mengalir pahalanya. Ambo baca alif bata, alif dia te, alif bawah, alif depan, u, a, i, u. Sesudah itu membaca Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, ama ambo dan aja. Jadi setiap ambo berceramah, inyo mendapat pahala. Adapun ambo belajar ke Mesir, habis itu belajar ke Maroko, itu ibarat bangunan finishingnya saja. Yang menanamkan benteng, menanamkan pondasi, memacakkan tiangnya adalah ibu, al-madrasatul ula. Karena kalau sudah cerita tentang amal ajariyah, kami ini ibu rumah tangga, tidak punya uang, yang mengasih belanja suami, kami tak punya apa-apa Pak Ustaz. Ibu punya investasi luar biasa. Siapa itu? Anak-anak ibu, cucu-cucu ibu. Adapun bapak-bapak, mereka punya uang banyak. Tapi jangan silap, kadang bapak ini uangnya banyak, tapi yang megang ibu juga. Maka ibu bisa punya amal yang amat sangat banyak, mengalir luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah ujian penyakit wabah virus ini, imun mesti ditingkatkan. Karena kalau ceritanya nanti pengajian ini cerita mati sakit, mati sakit, mati sakit, imun turun, iman turun, covid kuat. Tapi katanya tidak akan mati. Memang tidak mati, cuma setengah mati. Saya ingin kita bangkitkan semangat. Apa yang bisa kita lakukan kita buat, maka insya Allah itu bisa menolong diri sendiri, menolong keluarga, umat dan bangsa. Jangan lupa matahari sudah terbit. Awak di Solo maghribnya jam berapa? 6:30. 6:30. Jadi kalau ingin sholat sunat isyraq mudah saja. Jam berapa maghrib, itulah sholat isyraq.
Jadi kalau beko maghribnya 6.5 balik, 6.5 balik awak isyraq. Kalau kini 6.30 awak isyraq. Beda isyraq sama duha bu ya. Kalau isyraq ada 3, solat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Kalau awak solat sunat di masjid namanya isyraq. Isyraq terbit matahari. Tapi kalau tidak ada nanti 3 kok namanya duha. Solat subuhnya di rumah jam 60 tuh. Kemudian indah ada membaca-baca zikir. Kemudian indah menunggu matahari terbit. Solat sunatnya namanya solat duha. Bagi pegawai yang masuk ke raja jam 7.30, khawatir beko terlambat di kantor, maka inyo solat duha jam 6.30, setengah 7. Sah. Yang sampai orang mengantri panjang, ditanya di mana pegawai? Nyo sedang duha. Ayatnya Yasin pula. Orang ingin urusan panjangnya digaji oleh Pemda, Pemko, padahal untuk melayani orang banyak. Solat duha awak di rumah, setengah 7 sudah bisa duha. Tapi kalau solat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, namanya isyraq. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq, pakai qaf, raka'ataini lillahi ta'ala. Dan indak pakai usolli dalam hati saja. Niatnya di hati, indak berbunyi, indak bersuara, indak berhuruf Allahu Akbar. Tidak usah dipertentangkan masalah berbunyi, indak berbunyi. Sama-sama diterima Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaji kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat ambo dan awak sadonya. Diberikan Allah kebaikan. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Allahumma tawil umurana, panjangkan umur kami untuk beramal saleh. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau berikan kami hidup, jadikan hidup itu sebagai tambahan amal saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mesti mati, biarlah mati itu membuat kami berhenti buat dosa ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.